Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan penonton. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fadil Dava, mahasiswa bimbingan konseling tahun 2024 akan membuat pemenuhan tugas UAS mata kuliah kesehatan mental dari Pak Purbo dan Bu Najma selaku dosennya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat podcast bersama narasumber saya, yaitu Nama saya Nadia Lezida, sering dipanggil Nadia. Di sini saya sebagai narasumber tentang mata kuliah kesehatan. Di sini saya juga pernah mengikuti seminar webinar tentang kesehatan mental. Jadi pada kesempatan kali ini seperti yang sudah ditugaskan oleh Pak Purbo dan Bu Najma, mahasiswa disuruh membuat podcast dengan tema kesehatan mental, dan saya sudah menemukan yaitu sepupu saya sendiri yang kuliah juga di UNES PG PAUD angkatan berapa, Mbak? 2017, lulus di tahun 2002. Dari baru ya teman-teman hitungannya. Jadi pada podcast kali ini kami akan membahas topik yang sebenarnya untuk orang-orang awam itu dasar, tapi susah dipahami karena ya masih asing mungkin bagi mereka, yaitu tentang kesehatan mental. Jadi menurut Mbak Nadia, sehat secara fisik, nah, itu seperti apa? Kalau sehat secara fisik ya ini Mas, sehat secara fisik. Kalau sehat secara fisik itu kita nggak ada keterbatasan fisik, baik itu berjalan, beraktivitas ataupun bergerak. Ya, kaitannya dengan fisik lah. Ya. Nah, tapi yang kita bahas kali ini kan sehat secara mental. Nah, menurut Mbak Nadia itu sehat secara mental itu seperti apa? Kalau kesehatan secara mental menurut saya sendiri itu keadaan diri seseorang, baik emosional, pikiran, hati, itu harus balance. Selaras. Ya, selaras, balance. Dari otak, hati, dan bicara. Ya, itu harus selaras kalau menurut saya. Jawaban yang bagus ya teman-teman. Tapi kenapa sih untuk orang awam ya, mereka itu nggak tahu kesehatan mental itu apa, terus sering disepelekan kayak, padahal menurut kita itu kesehatan mental itu penting. Dan mengapa menurut Mbak Nadia kesehatan mental itu penting? Ya, jawab dari yang pertanyaan awal ya. Kenapa banyak masyarakat itu kurang paham tentang kesehatan mental? Karena mungkin yang saya alami dulu itu tuh sempat ada beberapa teman saya dari webinar saya itu tuh banyak orang awam karena mereka tidak kurang pahamnya tentang kesehatan mental. Biasanya itu berada di lingkungan yang mungkin di pedesaan atau kampung-kampung kayak gitu ya. Jadi mereka tuh stuck di pola pikiran yang tetap desa kayak gitu. Dia tidak mau berpikir lebih maju modern lagi tentang kesehatan mental. Jadi mereka menganggap bahwa sehat itu hanya sekedar sehat fisik saja. Terus kalau menurut saya sendiri kesehatan mental itu kenapa penting? Karena sebelum kita sehat fisik, kita sebaiknya itu sehat mental dulu. Karena ketika sehat mental kita baik atau sehat, biasanya fisik kita juga akan berpengaruh, akan baik juga. Tapi ketika mental kita kurang baik, otomatis fisik kita juga akan mengalami keterbatasan. Misal kita lagi merasakan sedih ataupun apa, otomatis hati sinkron ke otak, dan otak akan memberikan instruksi pada diri kita. Semua saraf akan merasakan hal yang apa yang kita rasakan, seperti jadi malas bertemu orang ataupun malas ngapa-ngapain, seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin yang dimaksud Mbak Nadia itu kognitif kita selaras dengan mental kita. Jadi sehat secara mental itu gak cuman aku sehat, tapi semuanya harus selaras. Mungkin maksud itu. Terus kan Mbak Nadia di sini sudah pernah mengikuti webinar, seminar juga, dan mungkin sedikit paham tentang kesehatan mental. Nah, menurut Mbak Nadia,
orang yang punya atau gejala apa yang dialami oleh seseorang yang sakit secara mental? Nah, sebenarnya kalau dikatakan sakit itu kita nggak bisa mendoktrin orang dikatakan itu sakit mental, ada masalah kesehatan mentalnya. Tapi itu memang ada ahlinya sendiri yang bisa mengatakan, oh orang ini ada bermasalahan dengan kesehatan mental. Tapi untuk sebelum mengarah untuk ke pihak orang ketiga itu biasanya tuh orang-orang yang seperti itu biasanya cenderung apa ya, lebih ada kecemasan berlebih, terus overthinking ya, terutama itu overthinking, terus perubahan emosional seperti suasana perasaan nanti, misal yang ini kita tiba-tiba yang over bahagia, tiba-tiba langsung over sad kayak gitu ya, perubahan mood seperti itu. Terus juga cara berbicara ke orang lain juga itu bisa dilihat dari misal orang itu berbicara seperti apa, itu juga bisa. Misal aku ditanyain kamu oke kok gini itu sebenarnya kita memendam sesuatu ya, seperti itu sih kalau secara gambaran garis besar itu. Terus itu sih lebih kayak apa ya, dia itu kalau orang punya bermasalah dengan kesehatan mental, biasanya dia itu cenderung kalau di luar biasanya fine, tapi kalau di belakang mikir sendiri seperti itu, mengurung diri kayak gitu. Terus ya kalau orang-orang kayak gitu emang susah sih, karena pola pikirnya emang aku gak bisa ketemu mereka, gak mau ketemu orang lain, mereka ngerusak mental tuh kayak gitu mungkin ya. Sebenarnya juga kayak gitu itu ada faktor-faktornya kayak gitu, kenapa mereka bisa sampai seperti itu. Dan mungkin juga karena mereka nggak mau sih kayak ditanyain berlebihan, kamu kenapa kayak gitu-gitu ya karena alasan tersendiri lah. Terus karena alasan-alasan seperti itu, menurut Mbak Nadia, bagaimana sih cara kita agar tetap sehat secara mental? Kalau saya sendiri ya, untuk menjaga kesehatan mental saya itu bisa dari yang terkecil. Misal mengubah pola kehidupan. Misal kita yang awalnya pola kehidupan kita kurang sehat, bisa dibikin pola menjadi sehat. Misal kita yang awalnya malas olahraga jadi rajin olahraga. Terus kita yang makannya junk food, misal banyak micin-micinnya, kita lebih mending makan real food yang memang benar-benar sehat, kayak misal buah, sayur yang nggak ada micin-micinnya gitu sih. Berarti terkait dengan pola hidup. Terus apa caranya kita membawa diri kita untuk tetap senang gitu teman-teman. Nah, seperti yang kita bahas dari pertanyaan awal tadi, kan stigma tentang kesehatan mental di masyarakat itu kan masih terdengar asing dan awam ya. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai orang yang mungkin mengetahui lebih lah karena pernah mengenyam pendidikan ya, bagaimana sih cara kita berpartisipasi untuk mengubah stigma tersebut? Kalau untuk mengubah stigma itu memang mungkin agak susah. Bukan sedikit lagi, agak susah. Cuma memang kalau kita dari diri kita sendiri itu lebih baik kita yang memahami. Ya mungkin nggak semua orang bisa memahami hal itu, tapi setidaknya dari kita sudah tahu, jadi kita kenapa ya orang ini jadi ini, kita kan jadi tahu orang itu marah karena ini. Kadang kan orang nggak tahu punya alasan, jadi kita ibarat kata harus memahami terlebih dahulu memahami dulu sebelum kita mengubah pola pikir itu. Biasanya itu kalau ingin mengubah stigma itu kayak gitu, biasanya itu harus ada masalah dulu. Mereka kayak gitu. Ya baru ada masalah dulu, baru kita bisa menjelaskan bahwa ini ada ini. Kalau misal nggak ada masalah dulu ataupun nggak ada yang gimana, nah itu kita juga menjelaskannya susah. Soalnya orang awam itu menerimanya kalau ada bermasalahan kesehatan mental itu ya gila. Taunya cuma gila aja. Sebenarnya kan permasalahan mental nggak cuma gila aja, banyak gitu.
hal sekecil gangguan mood Ya, perubahan itu mood juga. itu juga sudah masalah mental sebenarnya. Terus kan Mbak Nadia di sini punya banyak teman ya, mungkin yang dulunya di jurusan PG PAUD punya teman di psikologi, di DK sendiri mungkin. Nah, ketika punya banyak teman seperti itu, mungkin pasti ada pernah mengalami satu atau dua orang teman yang punya masalah terkait kesehatan mentalnya. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi teman itu? Oh iya, sedikit sharing ya teman-teman. Sebenarnya dulu waktu kuliah tuh saya punya teman yang memang punya gangguan kesehatan. Dulu itu kategorinya kayaknya bipolar kalau nggak salah. Soalnya perubahan moodnya itu setiap 3 bulan itu dia happy terus, nanti 3 bulan lagi ya ngilang. Itu sering sama yang personal disorder atau apa itu saya kurang paham. Itu ada setiap dia mood swing biasanya kan perubahan mood itu tuh dia kalau sedih pasti keadaan kamarnya selalu berantakan. Nah itu perlu waspada ya teman-teman, berantakan, sudah berantakan moodnya dia jelek itu sangat bikin ke-trigger. Dan dulu tuh sering kalau marah itu pecahin barang, lempar-lempar barang, keluarin baju dari lemari, sampai pernah sempat hampir percobaan bunuh diri sama pisau. Itu kan dulu kan sempat trending itu ya Mbak, kayak ngiris-ngiris tangan itu dia pernah kayak gitu ya? Ya pernah itu seperti itu. Kalau saya sendiri dulu masih satu kos tapi beda kamar lah kayak gitu, masih satu lingkungan. Bisa memantau. Ya itu tuh sebenarnya orang-orang seperti itu cuma butuh pendengar sih sebenarnya. Biasanya ada kendala dia nggak tahu harus cerita kemana, dia cuma bisa ngeluapin emosinya, terus dia itu takut untuk menyampaikan perasaannya bagaimana. Kalau saya sendiri dulu emang kalau moodnya lagi jelek, saya lebih menanyain kenapa dia, tapi saya melihat dulu kondisinya sudah mendingan apa belum. Kalau belum memang dia cuma butuh teman, ditungguin saja. Ditemani, nggak perlu ditanya-tanyain ataupun apa. Soalnya butuh teman, ibarat kata butuh untuk ditungguin karena biar nggak melakukan hal-hal yang terjadi. Soalnya biasanya pertanyaan juga bisa memicu emosi kalau kita salah ngomong ya itu. Terus selain itu biasanya kita berperan sebagai teman itu ngasih tahu setelah moodnya udah baik ya, jangan menggurui moodnya jelek terus diomongin kan malah kita nanti kena dampaknya juga. Terus itu sama kalau bisa coba aja omong, minta bantuan orang ketiga seperti psikiater, diskalain dari luar. Nganterin sih, tepatnya nganterin. Emang bisa naik motor Mbak? Bisa, kalau saya bisa naik motor. Dulu sempat nganterin juga di salah satu rumah sakit di Semarang juga, nganterin dia turun Gunung Pati. Iya. Terus karena karena dulu di lingkungan kosannya kayak gitu ya Mbak, terus ya bisa dianggap lingkungan dia kan udah bagus untuk mendukung dia berubah lah, keluar dari penyakit. Jadi menurut Mbak Nadia nih, karena punya teman seperti itu, mungkin punya gambaran seberapa besar sih lingkungan berpengaruh pada kesehatan mental? Wah, itu sangat penting banget. Kalau misal dari 100% saya lebih ke 80% mendukung untuk itu, untuk kesehatan mentalnya. Kalau dari diri kita itu biasanya paling 20% kalau menurut saya. Karena kan kalau diri kita kan mungkin bisa kita handle sendiri, tapi kalau untuk lingkungan kita memang nggak bisa ngontrol. Jadi emang peran penting banget kalau di lingkungan kayak gitu. Terus kan sekarang kan itu ya Kak, karena perubahan zaman ya, apapun informasi yang masuk kan gampang, kita berinteraksi juga gampang, tinggal pegang HP,
juga internet, semua informasi jadi masuk ke diri kita. Nah, tapi justru tempat interaksi itu nyatanya nggak selalu membawa hal baik ke kita. Justru kayak menerima informasi yang kadang bisa menyerang hati kita sendiri, entah membaca berita yang tidak enak kayak gitu-gitu. Terus menurut Mbak, karena kehidupan kita sekarang kayak gitu, media sosial itu berpengaruh seberapa besar pada kehidupan kita? Sebenarnya berpengaruh nggak berpengaruh, tetap berpengaruh ya untuk kehidupan kita, tapi tergantung kita bagaimana memakainya media sosial itu sendiri. Tergantung cara kita kontrolnya. Kalau kita kontrolnya ke arah yang jelek ya pasti kita terpengaruh juga kayak gitu. Soalnya kan ya media sosial tuh kayak sarangnya cyberbullying, terus doxing, kayak gitu-gitu. Lebih tepatnya harus itu sih, pinter-pinter cari berita, pinter-pinter milah-milah untuk kayak kemakan hoax gitu. Terus ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Beberapa pertanyaan ini mengacu ke kesehatan mental yang yang sudah saya pelajari semester 1. Mungkin agak belum paham karena ya emang sayanya yang aneh. Tapi ya secara keseluruhan kesehatan mental itu menurut kami berdua penting, harus dijaga juga. Terus ya soalnya itu sangat menyangkut ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak sehat secara mental, kita melakukan aktivitas apapun jadi nggak bisa, pasti jadi jelek. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kami bicarakan atau kami obrolin di podcast malam ini dengan Mbak Nadia selaku narasumber. Tapi ingat ya teman-teman, kesehatan mental itu penting karena itu perjalanan dari diri kita sendiri. Terus jika kalian merasa membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk bicara ke teman, orang terdekat. Mungkin kalian punya gejala yang mengacu ke gangguan mental, itu harus ditangani segera sih kalau menurutku. Terus ya mungkin itu saja sih. Terima kasih untuk Pak Purbo dan Bu Najma. Saya sudah memenuhi tugas UAS kali ini dan semoga nilainya baik ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum.